Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak di sini. Cewek di sini. Ya. Langit masih nampak gelap gulita, tetapi sekolah di Serang, Banten telah didatangi para orang tua yang mengantar anak-anaknya. Di hari pertama masuk sekolah sudah menjadi tradisi berebut bangku. Orang tua dan anaknya sudah antre di depan kelas sejak subuh, padahal pintu belum dibuka oleh pihak sekolah. Orang tua dan bisa masuk dan berebut bangku sekolah ketika pintu mulai dibuka oleh penjaga sekolah. Sejumlah orang tua pun menandai bangku dengan kertas yang telah diberi nama serta menandai dengan tas serta diikat dengan tali. Sejumlah orang tua mengaku mereka sengaja berangkat sesudah azan subuh untuk mengantar anaknya mendapat bangku yang paling depan di hari pertama masuk sekolah. Para orang tua meyakini jika anak mereka duduk di bangku paling depan akan membuat anak lebih pintar dan lebih mudah menerima pelajaran. Tadi 5:30, dekat sini mah. Oh, tapi masih keadaan gelap ya? Iya. Kenapa memilih itu, Bu? Biar dapat di depan atau gimana? Iya, soalnya anak kecil. Oh gitu, Iya. apa lebih fokus pada guru? Iya. Jadi udah tradisi di sini, Bu? Iya, udah tiap tahun. Pemandangan serupa juga terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Para siswa dan orang tua yang sudah menunggu lama berebut masuk ke kelas agar bisa mendapatkan bangku paling depan. Orang tua murid pun sengaja mengantarkan anak mereka ke sekolah sejak subuh, bahkan ada pula sejak malam sebelumnya. Uniknya agar tidak direbut oleh orang lain, sejumlah orang tua ini mengikat bangku dan kursinya dengan tali plastik hingga mengunci dengan gembok. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Sempat berebut tadi, Bu? Ya kemarin hari Minggu berebutnya. Berebutnya dari hari Minggu. Nah, tadi ngikat bangku apa gimana, Bu? Iya. Kenapa, Bu? Ya biar nggak direbut orang. Nggak apa-apa sih, asal jangan merusak fasilitas sekolah yang ada, terutama meja kursi ditulis-tulis dengan spidol dengan apa untuk itu tidak boleh ditulis. Seharusnya sih cuma mengikat atau memberi tanda atau menempel itu boleh lah. Itu untuk anaknya, udah kebiasaan seperti itu. Di sejumlah daerah, berebut bangku di hari pertama sekolah seperti sudah menjadi kebiasaan. Para orang tua berharap anak mereka bisa lebih fokus dan tertib jika jarak duduk berdekatan dengan guru. Tim kontributor iNews melaporkan. Ketua Pengurus Besar PBNU, Syafiq Ali menyesalkan pertemuan 5 Nahdlin dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Syafiq mengatakan kunjungan mereka tidak mewakili sikap PBNU terhadap Israel dan masih pertanyakan motif pertemuan itu. Syafiq menjelaskan tidak mengetahui siapa pihak yang mensponsori kadernya dalam pertemuan. Syafiq menegaskan jika PBNU tetap mendukung Palestina dan mengecam agresi Israel di Gaza. PBNU mengkonfirmasi 5 anggota sudah tiba di tanah air dan terancam dicopot dari keanggotaan PBNU. Ya, PBNU menyesalkan karena apa yang dilakukan teman-teman ini tidak sejalan dengan spirit dan tindakan yang sedang dibangun oleh PBNU. PBNU tidak tahu dan tidak pernah memberi mandat dan teman-teman itu juga tidak berkonsultasi dengan PBNU. Sesuatu yang harusnya mereka lakukan untuk sebuah tindakan yang seserius ini. Ya, PBNU memanggil mereka, jadi harusnya dipanggil besok oleh Ketua Umum Gus Yahya Stakuf untuk dimintai klarifikasinya. Atas kasus ini, PBNU akan memanggil 5 kadernya untuk klarifikasi dan menemui Ketua PBNU hari Selasa. Kelima anggota NU, Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Sukron Makmun, Iza Anafiza, Dania, dan Nurul Bahrul Ulum. Dari Jakarta, Sahreza Zanski, Muhammad Khairuddin, Jaka Samsa melaporkan. Masjid Fatimah Umar di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tiba-tiba menjadi perbincangan di media sosial. Hal ini lantaran masjid dengan luas lebih dari 300 meter persegi terpasang spanduk dijual. Pada spanduk lengkap tertulis nomor kontak penjualnya. Para pengurus Masjid Fatimah Umar mengakui lahan masjid tersebut milik Hilda Rahman dan tidak pernah diwakafkan. Setelah selesai ditimbun semuanya itu, tiba-tiba kemudian berubah ya. Akhirnya kemudian menanyakan harga. Lalu kemudian tiba-tiba mengatakan bahwa itu mau dijual. Nah, ini mau dijual ya.
waktu itu masih 2,5 ya. Nah, kemudian katanya sudah banyak tawar ya. Awalnya di tahun 1990, masjid tersebut hanyalah sebuah musola yang dibangun oleh pemilik lahan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. Tidak hanya lolos sebagai juara Euro 2024, Spanyol juga panen gelar. Apa saja keberhasilan Spanyol di turnamen ini? Kami hadirkan lewat infografis berikut. Spanyol memastikan diri menjadi juara Euro 2024 usai mengalahkan Inggris di laga final yang berlangsung di Berlin, Jerman. Tim asuhan Luis de la Fuente ini menang 2-1 lewat gol Nico Williams sebelum disamakan oleh Cole Palmer. Mikel Oyarzabal lalu mencetak kemenangan Spanyol di menit 88. La Furia Roja akhirnya kembali memenangkan trofi setelah terakhir kali terjadi pada 12 tahun lalu, yakni di tahun 2012. Kini Spanyol telah 4 kali menjuarai turnamen Euro. Pemain Spanyol Lamine Yamal dinobatkan sebagai pemain muda terbaik sepanjang sejarah Euro di usianya yang baru saja menginjak 17 tahun. Menariknya, Yamal di Euro 2024 mencatatkan gol pertama di Euro 2024 pada saat masih berusia 16 tahun kala menyamakan kedudukan saat melawan Prancis di semifinal. Bintang muda yang jadi sorotan ini lahir pada 13 Juli 2007 di Mataró, Spanyol. Yamal didaftarkan orang tuanya ke Akademi Barcelona ketika berusia 7 tahun hingga akhirnya diorbitkan ke tim senior ketika usianya 15 tahun. Pemain kaki kiri ini sudah mencatatkan 50 penampilan sebagai penyerang, 7 gol dan juga 10 assist untuk Barcelona. Tak heran Lamine Yamal masuk ke skuad Spanyol untuk Euro 2024. Pemain Spanyol Rodri juga menjadi pemain terbaik atau MVP di turnamen Euro 2024. Rodri memimpin lapangan tengah Spanyol dengan solid dan juga elegan serta sudah mencetak 1 gol serta 4 assist. Rodrigo Hernandez Casante atau Rodri lahir di Madrid, Spanyol Juni 1996. Ia memulai karir sepak bolanya di Villarreal pada 2015. Setelah 3 musim ia pun menyeberang ke Atletico Madrid di 2018-2019. Sampai akhirnya sejak 2019 ia bergabung dengan Manchester City sebagai gelandang. Kini setelah menjadi MVP Euro 2024, namanya disebut sebagai kandidat terkuat untuk memenangkan Ballon d'Or. Satu lagi pemain Spanyol mengukir prestasi, Dani Olmo menjadi pencetak gol terbanyak atau top scorer Euro 2024. Dani Olmo mencetak 3 gol di turnamen Euro sama dengan 5 pemain lain dengan jumlah gol yang sama, yaitu seperti Cody Gakpo, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Georgios Mikatadze, Jamal Musiala dan juga Ivan Schranz. Dani Olmo lahir Mei 1998 di Terrassa, Spanyol. Olmo awalnya masuk di Akademi Espanyol pada tahun 2006, lalu pindah ke Akademi Barcelona, namun belum pernah merasakan main untuk Barcelona. Lalu ia pun bergabung di klub Kroasia Dinamo Zagreb. Di tahun 2020, Olmo pindah ke klub Jerman yang bernama RB Leipzig. Olmo pun pernah menjadi bagian skuad Spanyol menjuarai Euro U21 pada 2019, meraih perak di Olimpiade 2020, serta juara UEFA Nations League 2022-2023. Euro 2024 usai, namun gelaran ini juga telah mengangkat sejumlah nama pemain muda yang akan menggantikan nama-nama besar yang bersiap gantung sepatu. Sampai bertemu di Euro 2028 di Inggris. Sebagian orang masih berasumsi memelihara entok hanya untuk dikonsumsi. Namun ternyata unggas ini juga bisa menghasilkan cuan puluhan juta seiring dengan seringnya mengikuti kontes entok cantik seperti yang diselenggarakan di Kebumen, Jawa Tengah. Ratusan pencinta entok berkumpul di halaman sebuah kampus di Kebumen, Jawa Tengah. Para peternak dari berbagai daerah di Pulau Jawa ini mengikuti kontes entok cantik. Pihak panitia membaginya dalam 2 kategori, yaitu kategori berat badan dan kategori hias. Bagi pemenang tanya mendapatkan trofi dan piagam penghargaan, namun juga uang tunai. Alhamdulillah bertambah dan mulai terseleksi yang tadinya hanya mencoba-coba, terus mulai konsentrasi jadi menjadi penghasilan yang benar-benar perlu ditekuni.
Tak sulit bagi pencinta entok untuk memelihara unggas kesayangannya. Entok tak hanya diberi makan sehat, namun juga sering dimandikan dan perawatan bulu. Pak, di Jogja, terus di Serang, Banten, dan juga terakhir di Ngawi, Pak. Kontes bertujuan untuk memasyarakatkan entok bukan hanya sebagai ternak untuk konsumsi, namun juga bisa dijadikan unggas hias. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Ratusan warga berebut memetik buah semangka dan beragam sayuran gratis di kebun yang dikelola oleh kelompok santri di Gresik. Selain sebagai ungkapan syukur karena hasil panen melimpah, namun juga untuk mengajak warga memaksimalkan lahan tidur di sekitar rumahnya sehingga memberikan nilai ekonomi. Ratusan emak-emak dan anak-anak hingga lansia antusias menyambut pesta petik buah semangka dan beragam sayuran gratis langsung dari kebun. Dengan membawa kantong plastik, peralatan seadanya, mereka berlarian merasakan sensasi petik buah semangka dan beragam sayuran gratis di Desa Cermik Kidul, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sejumlah warga mengatakan rela antri berjam-jam demi mengikuti gelaran pesta petik buah di lahan yang dikelola kelompok santri dan Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cermik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dapat banyak Bu hari ini Bu? Dapat banyak Pak, lumayan Pak, terima kasih. Senang enggak Bu? Senang Pak. Bu, rencananya untuk apa ini Bu rencananya Bu? Dibagi-bagi ke saudara, dimakan sendiri. Bu, gimana Bu perasaannya dapat semangka gratis ini Bu? Senang, antusias. Bu, rencananya semangkanya untuk apa Bu? Untuk konsumsi sendiri sama bagi-bagi saudara. Memetik gratis adalah sebagai upaya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan hasil panen yang melimpah. Kita dari Gerakan Pemuda Ansor Cermik dan para santri pondok pesantren punya inisiatif gimana caranya ini lahan untuk bisa bermanfaat untuk warga sekitar dan hasilnya juga memuaskan. Kegiatan ini adalah upaya mengajak warga untuk memaksimalkan lahan tidur di sekitar rumah sehingga memberikan nilai tambah ekonomi. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto melaporkan. Pemirsa rindu berwisata pantai? Jika iya, Anda bisa berkunjung ke Pantai Pangklik di Bantul, Yogyakarta. Menariknya, selain menyuguhkan suasana teduhan asri, pengunjung juga bisa berwisata kano menyusuri laguna pantai. Seperti apa? Berikut liputannya. Menikmati Pantai Pangklik di Bantul, Yogyakarta sambil berwisata kano. Selain menambah pengalaman bertualang, juga bisa merecharge kembali rasa penat setelah beraktivitas rutin. Suasana teduh ditambah nuansa alam yang asri juga bisa membuat para pengunjung betah berlama-lama menghabiskan waktu. Menariknya lagi, tempat ini jauh dari kebisingan kota. Para pengunjung yang datang bahkan juga bisa menyusuri laguna sambil mendayung kano. Nah, bagi pengunjung yang baru pertama kali berwisata perahu kano, pengelola akan memberi panduan cara mendayung dan mengendalikan arah kano secara mudah. Di sini kalau setiap Sabtu Minggu kita buka tiap Sabtu Minggu, itu kita ready dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Dan untuk hari biasa dari hari Senin sampai hari Jumat, karena ini kan wisata edukasi khusus, jadi kita via WA dulu untuk pesan dulu. Seru sih Pak, nggak bisa ini sih untuk mengisi waktu luang juga. Ini sih Pak dayungnya sama ini arusnya ini loh yang paling menantang. Jadi harus kuat mental. Untuk bisa menikmati sensasi bertualang mendayung kano, pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp30.000 untuk durasi 20 menit dan Rp50.000 untuk durasi 60 menit. Pengunjung yang datang pun tak perlu khawatir, tempat wisata ini sudah dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari lokasi parkir yang luas, toilet, kantin, hingga petugas penyelamat. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Masyarakat pesisir di Pangandaran, Jawa Barat kembali menggelar pesta laut. Acara yang digelar setiap bulan Muharram pada penanggalan Islam menjadi daya tarik wisatawan. Ratusan warga mengikuti kirap sesaji di Pantai Barat, Pangandaran, Jawa Barat.
menggunakan perahu nelayan sesaji dilarung ke laut pantai selatan. Pesta laut sebagai rasa syukur atas rezeki dan keberkahan tangkapan ikan yang melimpah. Kemudian pesta laut juga menjadi daya tarik wisatawan. Adalah hajat laut. Hajat laut itu sebetulnya merupakan wujud rasa syukur masyarakat pesisir khususnya atau masyarakat Kabupaten Pangandaran terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada masyarakat di pesisir pantai ini. Di Purworejo, Jawa Tengah, ribuan warga desa Jatimalang menggelar pesta laut. Warga memadati pantai Dewa Ruci untuk melarung tumpeng ingkung ayam, sayur mayur, dan buah-buahan. Setelah prosesi doa selesai, sesaji pun dilarung ke laut dan warga langsung berdesakan untuk memperebutkan 40 ancak atau tumpeng kecil. Untuk lebih baik, terus untuk para nelayannya juga mata pencariannya semakin banyak. Tadi susah nggak mendapatkannya, Mas? Yang susah, Mas, sambil dorong-dorongan. Ini kegiatan sore ini adalah kegiatan rutin, kita namanya Merti Jaladi. Intinya kegiatan rasa syukur, mengucap syukur kita dari masyarakat desa Jatimalang dan nelayan itu terhadap rasa bersyukur yang intinya dari bisa mendapatkan penghasilan dari nelayan. Melestarikan budaya lokal menumbuhkan cinta tanah air. Dari Purworejo dan Pangandaran melaporkan. Sejumlah rider cilik dari berbagai daerah di Indonesia melaju tanpa ragu di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tak hanya mencari prestasi, para pembalap muda menilai balapan sebagai wisata yang bisa memicu adrenalin. Siapa yang menyangka motor-motor dengan kecepatan tinggi ini dikemudikan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Para rider muda yang rata-rata berusia 10 hingga 15 tahun melaju tanpa ragu di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka mengikuti Mandalika Racing Series pada kelas junior 150 cc. Para peserta datang dari berbagai kota di Indonesia. Selain sebagai lomba, anak-anak ini menilai balapan adalah bentuk wisata yang menyenangkan di tengah aktivitas bersekolah. Junior Sport 150. Oke, udah lama persiapannya untuk ikut ini? Pertama ikut lomba jadinya di sini ya. Emang udah lama seneng naik motor gitu, balap-balap. Ya. Dari umur 7 tahun. 7 tahun. Di kelas 1 SD. Itu langsung balapan yang begini atau motor cross misalnya mulai dari Itu balapan MotoGP motor. Bagi Ikatan Motor Indonesia, balapan khususnya para rider cilik ini bertujuan untuk mencari bibit baru. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati melaporkan. Pemirsa, DPD Golkar Sumatera Utara mengusulkan Bupati Asahan Surya sebagai bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Utara yang akan mendampingi Bobi Nasution. Sebelumnya DPP PKB mengusulkan artis Nagita Slavina sebagai pendamping menantu Joko Widodo tersebut. Sejumlah nama masuk dalam bursa bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Utara. DPD Partai Golkar Sumatera Utara mengusulkan nama Surya yang saat ini menjabat sebagai Bupati Asahan untuk mendampingi Bobi Nasution. Sosok Surya dinilai sudah cukup matang di pemerintahan dan juga kader Partai Beringin. Meski demikian, usulan pendamping Bobi Nasution tersebut akan disampaikan ke partai koalisi. Pembangunan untuk kesejahteraan rakyat bersama eksekutif yang terpilih nantinya. Calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Golkar pastinya ini untuk meyakinkan sekali lagi karena di sini semuanya hadir fraksi Partai Golkar baik yang incumbent dan yang terpilih dan calon kepala daerah. Karena perjuangan ini kan tidak bisa hanya dari provinsi, harus seluruh kabupaten kota dan sampai dengan basis desa kita semuanya bergerak beserta juga ormas-ormas Partai Golkar. Jadi kami harapkan dengan tadi penyampaian tadi dan Bung Bobi juga hadir di sini menunjukkan bahwa keseriusan Partai Golkar dan kita harus bekerja untuk memenangkan calon gubernur kita Pak Bobi Afif Nasution beserta wakilnya Pak Haji Surya yang merupakan kader Partai Golkar. Munculnya nama Surya Bupati Asahan sebagai bakal calon Wakil Gubernur Sumatera Utara menjadi titik terang bagi Bobi Nasution.
Dikabarkan partai koalisi pendukung menantu Joko Widodo tersebut telah bersepakat akan diisi oleh Partai Golkar. Calon wakil gubernur Sumatera Utara yang memang ada disampaikan, dan kemarin Pak Erlangga juga sudah menyampaikan, Pak Surya, dan tadi sudah disampaikan Bang Ijek. Nah, ini menjadi terang. Selanjutnya tentunya saya secara pribadi dan dari Partai Gerindra menunggu kelanjutannya setelah dari hari ini. Sebelumnya, DPP PKB mengusulkan artis Nagita Slavina sebagai pendamping Bobi Nasution di Pilkada serentak November mendatang. Sementara itu, DPD PDIP Sumatera Utara masih melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon jagoannya di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Berry Simorangkir, pengusaha properti, mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara dari PDIP. Menyampaikan beberapa visi saya itu terkait dengan Provinsi Sumatera Utara, yaitu terkait dengan perekonomian, lapangan pekerjaan, tentang kesehatan, dan terkait dengan pendidikan. Sebelumnya ada nama Edi Rahmayadi dan Nixon Nababan yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPD PDIP Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan kunjungan kelima kader PBNU bertemu Presiden Israel tidak berkaitan dengan posisi resmi pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan Palestina. Kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagi informasi lebih lanjut terkait hal ini. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun. Pertemuan 5 anggota NU bertemu Presiden Israel Isaac Herzog juga mendapat sorotan masyarakat. Warga menilai kunjungan kelima anggota NU ke Israel seharusnya tidak perlu dilakukan mengingat geopolitik kedua negara yang semakin panas. Ya, menurut aku sendiri mungkin kurang ya, maksudnya kayak Israel sama Palestina biarin aja lah menyelesaikan dulu permasalahan mereka, jadi kita nggak usah ikut campur deh permasalahan mereka gitu. Jadi kalau misalnya bawa-bawa atas nama Islam ke sana kayak lebih baik nggak usah dulu deh, mending kayak negara sendiri aja dulu deh daripada ke sana juga ngapain gitu kan. Terus tapi kalau atas unsur pribadi nggak apa-apa nih Kak? Kalau misal pribadi semua orang, kalau misal pribadi sih boleh-boleh aja ya, tapi kalau misalnya atas, kan kalau misal kesana bawa negara juga ya, nama negara, itu sih kayak disayangkan, lebih baik kita urusin aja permasalahan pribadi atau negara sendiri dulu, baru ke yang lain seperti itu. Nggak etis kalau saya pribadi sih, lebih baik kita condong urus negara kita dulu lah, masih kelihatan kayak begini gitu. Kalau tidak mengatasnamakan NU atas nama pribadi sih nggak masalah ya, menurut saya itu hak pribadi masing-masing kok, sesuai dengan apa yang dia yakini. Kalau memang itu oke buat dia ya nggak masalah. Pemirsa, kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat kerap dijadikan tempat transaksi hingga pesta narkoba. Polisi yang melakukan penggerebekan mengamankan 26 tersangka dan menyita 2 kg sabu. Polisi melakukan penggerebekan di kawasan padat penduduk di kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat. Satu persatu rumah yang dicurigai kerap dijadikan tempat transaksi hingga pesta narkoba digeledah petugas. Penggerebekan yang dilakukan selama beberapa hari menangkap 26 tersangka, 4 diantaranya wanita. Pada kasus ini 2 kg sabu disita. Beberapa tempat di kawasan Kalipasir ini menjadi tempat untuk transaksi sekaligus juga tempat pesta narkoba di beberapa rumah. Para pengedar yang biasa menargetkan remaja dan pelajar terancam pidana seumur hidup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.
Pemirsa, unjuk rasa ratusan pedagang kaki lima di teras Malioboro 2 Yogyakarta berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu tindakan petugas UPT Malioboro yang menutup pintu gerbang masuk teras Malioboro 2. Kericuhan terjadi saat unjuk rasa ratusan PKL teras Malioboro 2 di Jalan Malioboro, Yogyakarta Sabtu malam kemarin. Aksi saling dorong antara massa PKL dan petugas pun tak terhindarkan. Kericuhan dipicu saat petugas UPT Malioboro menutup pintu gerbang masuk teras Malioboro. Aksi para PKL Malioboro 2 ini digelar sebagai bentuk kekecewaan karena tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah setempat terkait rencana relokasi. Para PKL juga menuntut proses relokasi dilakukan secara transparan dengan melibatkan para pedagang. Kita tidak mau istilahnya dipindah relokasi cuman sekedar relokasi, tapi kesejahteraan tidak diabaikan. Jadi tuntutan kita berikutnya adalah relokasi yang mensejahterakan. Massa juga menolak relokasi jika kesejahteraan mereka tetap diabaikan. Para PKL berharap relokasi seharusnya dapat mensejahterakan para pedagang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Barelang kembali menggerebek tambang pasir ilegal yang meresahkan warga di kawasan Bongsa, Batam. 5 orang diamankan termasuk pemilik lahan tambang akibat kegiatan ilegal ini karena dapat merusak alam dan mengancam keselamatan warga. Kedatangan belasan polisi ke lokasi tambang di kawasan Tanjung Memban, Nongsa, Batam membuat kaget para pekerja. Mereka lari tunggang langgang. Bahkan mobil truk yang sedang mengisi pasir berusaha meninggalkan lokasi. Kegiatan tambang pasir ilegal di Batam kian marak dan meresahkan. Tak hanya merusak lingkungan, kegiatan tambang pasir juga membahayakan masyarakat dengan ancaman longsor. Saat penyergapan, polisi dari unit Tipiter dan Catanras Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengamankan 5 pekerja tambang. Ironisnya, setelah melakukan penambangan pasir dalam waktu yang lama, pemilik tambang akan mencari lokasi baru, meninggalkan kolam bekas tambang kedalamannya mencapai 50 meter. Selain merusak lingkungan, tambang pasir ilegal juga menyebabkan tanah di sekitar tambang menjadi retak dan rawan longsor. Terkait sekarang ini yang kita amankan adalah pekerja. Apakah kita juga akan menyentuh kepada pemiliknya atau bagaimana, Pak? Untuk pemilik atau pelaku usahanya kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sementara itu, Anton, pekerja tambang pasir ilegal mengetahui jika kegiatan mencari nafkah dengan menyedot pasir merupakan pekerjaan ilegal. Emang abang disuruh dia kerja di situ? Iya. Udah lama abang kerja di situ? Belum. Kurang lebih lah 1 bulan lah gitu kan. Tapi kerjanya bukan setiap hari. Dari hasil pemeriksaan diketahui, hasil dari tambang tersebut dijual kepada developer perumahan dan toko bangunan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pemirsa, 4 pemanah Indonesia siap berlaga di Olimpiade Paris 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang. Para atlet berharap mereka mampu mengulang kesuksesan 3 Serikandi Indonesia tahun 1988 dengan menyumbang medali. Bertempat di kawasan Jababeka, Bekasi, Jawa Barat, 4 atlet panahan Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade bersiap menuju Paris. Persiapan para atlet panahan Indonesia sudah 100% usai menjalani pemusatan latihan. Olimpiade ke-33 akan berlangsung mulai 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 mendatang. Kita sudah 100% siap ya, karena memang sebelum-sebelumnya sudah persiapan untuk menuju ke Olimpiade juga gitu. Jadi banyak-banyak simulasi juga, jadi ya sudah 100% siap. Merasa bangga karena tempat kami dijadikan tempat untuk TC untuk Olimpiade panahan. Kemudian mereka hari ini berangkat, kita semua berharap bisa mengibarkan bendera merah putih ke puncak tertinggi di event Olimpiade. Indonesia mengirimkan 29 atlet di Olimpiade Paris yang terbagi dalam 12 cabang olahraga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan resmi kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selain membahas kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan, bisnis, dan perdagangan, dalam pertemuan ini Perdana Menteri Papua Nugini juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Indonesia untuk korban longsor di Papua Nugini. Sebelumnya Indonesia juga telah menyampaikan bantuan untuk saudara-saudara kita di PNG yang tertimpa musibah tanah longsor, semoga dapat meringankan beban warga yang terdampak. Dalam pertemuan tadi kami membahas beberapa hal. Yang pertama terkait kerjasama bilateral, berlakunya perjanjian kerjasama pertahanan sangat penting untuk memperkuat keamanan kedua negara. Indonesia juga menyambut baik pelaksanaan Joint Business Forum yang kedua dan penandatanganan 2 MOU lintas batas darat untuk angkutan penumpang dan barang yang penting untuk meningkatkan ekonomi dan mempererat hubungan antara warga di perbatasan. Saya juga kembali menyampaikan pentingnya kelanjutan pembahasan Preferential Trade Agreement untuk meningkatkan perdagangan dua negara. Pemirsa, jelang hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka terpilih memasuki pemusatan latihan. Para putra dan putri terbaik bangsa tersebut akan menjalani diklat hingga 8 Agustus mendatang di Wiladatika, Cibubur, Jawa Barat. 76 calon pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2024 mulai menjalani latihan penuh di Wiladatika Cibubur sejak 13 Juli 2024. Setelah menjalani proses seleksi sejak awal tahun 2024, 38 orang putra dan 38 orang putri terbaik ini menjalani pusat pelatihan di Cibubur hingga 8 Agustus mendatang. Nantinya mereka juga akan menjalani latihan upacara bendera di IKN mulai 10 Agustus 2024. Sedangkan pengukuhan Paskibra tingkat pusat 2024 rencananya akan dilakukan pada 15 Agustus 2024 oleh Presiden Jokowi. Salah satu hal yang menjadi fokus pada diklat tahun ini adalah menghadapi perbedaan suhu dan cuaca di daerah IKN. Para Paskibraka akan menjalani persiapan fisik khusus agar siap menjalani tugas. Jadi pelatihan dilaksanakan sebagian di Jakarta, setelah itu kami pindah ke lokasi Ibu Kota Nusantara untuk melaksanakan gladi-gladi di sana. Ya, lapangan sudah siap, kami kemarin ngecek untuk hunian juga sudah siap, ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai perkiraan. Salah satu problem Balikpapan itu secara alamiah itu kesulitan air. Nah apalagi ini daerah dia konturnya di pegunungan dan itu tanah baru dibuka. Jadi salah satu problemnya itu panas, tantangan ya maksudnya, panas dan air. Gitu. Tapi soal kesiapan ya ada di istana nanti, ya, bukan dari saya. Tapi itu bagian dari tantangan yang sudah kita antisipasi. Tak hanya baris berbaris, selama proses diklat, para Paskibraka akan menjalani serangkaian proses latihan, termasuk penanaman ideologi Pancasila, kepribadian, hingga kepemimpinan. Dari Jakarta, Elsa Kesi Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, Lido Lake Resort by MNC Hotel kembali menggelar kegiatan seru bersama anak-anak. Bertajuk Kids Pool Party, kegiatan ini memperkenalkan water balloon hingga shooting balloon untuk memanjakan anak-anak. Ratusan anak-anak antusias mengikuti berbagai kegiatan seru dalam Kids Pool Party di Lido Lake Resort by MNC Hotel. Anak-anak diajak beraktivitas seperti memecahkan balon air dan mengisi ember dengan air. Anak-anak juga mengikuti sesi edukatif yakni lomba menghias kue bersama chef profesional. Lido Lake Resort by MNC Hotel yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City menjadi resort pilihan keluarga dan ramah anak. Antusias banget, ini oke banget, hotel yang nyaman buat anak-anak, permainannya juga oke banget buat anak-anak. Apalagi ditambah orang tua saya kan pakai kursi roda ya, semua aksesnya ini gampang dilalui buat kursi roda. Kita ingin Lido Lake Resort ini selalu menjadi resort pilihan utama untuk keluarga pada saat berlibur. Tentunya karena kami merupakan resort yang ramah anak, sehingga program-program yang bermanfaat, edukatif dan seru untuk anak-anak kita selalu adakan di setiap weekend ataupun setiap hari libur. Di resort ini anak-anak dapat mengikuti berbagai aktivitas seru dengan berbagai fasilitasnya.
Dari Bogor, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, audisi Indonesian Idol ke-13 hadir di kota Solo, Jawa Tengah. Ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia sangat antusias mengikuti audisi salah satu ajang pencarian bakat terbaik di Indonesia ini. Berbagai cara dilakukan para peserta audisi Indonesian Idol ini untuk menarik perhatian para juri. Seperti yang dilakukan Adam, peserta dari Purwokerto, yang memiliki cara unik yaitu dengan menggunakan penutup kardus. Melalui cara unik ini, Adam bersama ribuan peserta audisi lainnya menunjukkan bakatnya di bidang tarik suara agar lolos ke tahap selanjutnya. Mas, kenapa kok memakai kotak? Nggak pede atau gimana? Nggak ada alasan sih, pede-pede aja, cuman nggak ganteng loh Mas. Persiapannya ikut Indonesian Idol ini seperti apa? Ya, latihan vokal biasa aja Mas. Latihan vokal biasa sama belajar ekspresi diri lah. Pastinya aku memilih lagu yang tepat buat aku audition. Terus aku juga pilih-pilih baju, outfit yang kira-kira bisa mencuri perhatian dari para judges. Solo menjadi kota keempat digelarnya audisi Indonesian Idol ke-13 yang diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi antusiasnya besar sekali untuk kota Solo dan kita juga dibantu juga sama pemerintah daerah sekitar sini. Jadinya kita dapat tempat sini juga dan ini antusiasnya besar sekali. Untuk syaratnya untuk ikut audisi adalah umur 16 sampai 27 tahun. Itu udah pasti, yang pasti adalah siap, percaya diri, lagu dan semua penampilannya sudah siap ready. Para peserta yang lolos audisi nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum memasuki babak spektakuler. Dari Solo, Januardi Setiadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Desa ini merupakan salah satu desa wisata yang tergabung di Jadesta dengan pengalaman World Class Tourism. Menparekraf Sandiaga Uno melihat langsung potensi desa wisata adat Osing Kemiren di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini Sandiaga disambut hangat masyarakat desa yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 ini. Desa ini memiliki landscape pedesaan yang dikelilingi hamparan persawahan, udara sejuk pepohonan, dan sumber mata air dari kaki Gunung Ijen yang mengalir di sungai, sehingga layak ditawarkan kepada wisatawan mancanegara. Saya melihat bahwa ini adalah bagian daripada produk pariwisata kita yang bisa kita tawarkan kepada dunia. Dan mudah-mudahan Desa Wisata Kemiren juga bisa kita tawarkan ke UN Tourism sebagai destinasi yang akan memperkaya ekosistem Banyuwangi, Bali Barat. Sementara itu di Jembrana, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Sandiaga mendukung pengembangan Pelabuhan Pengambengan di sektor pariwisata serta menjadi pelabuhan perikanan terbesar di Bali yang akan disulap menjadi wisata bahari. Tim Liputan iNews melaporkan.